Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, berjumpa lagi dengan saya dalam program Cahaya Kebenaran Firman Tuhan. Dan kali ini kita akan berbicara tentang perjuangan menggapai kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara perjuangan, sampai hari ini setiap kita terus berjuang. Entah dalam perjuangan kita di dalam kehidupan ini untuk kita mengais rezeki, untuk supaya kita berjuang, supaya keluarga bisa hidup, bisa eksis, menghidupi anak, istri, dan segalanya. Dan perjuangan-perjuangan itu pasti kita lakukan. Nah, berapa banyak yang hari ini kita melihat ada orang-orang tua, ada suami istri yang bekerja begitu luar biasa demi anak mereka. Mereka berjuang supaya mereka bisa mendapat rezeki untuk bisa menghidupi anak-anak mereka dan keluarga mereka. Demikian juga ada orang tua single parent ya saudara. Mereka ada yang ditinggal suaminya atau ditinggal istrinya, lalu tidak menikah lagi, lalu mereka berjuang untuk anaknya supaya anaknya juga tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam kedewasaan jasmani dan kedewasaan rohani. Mereka berjuang sedemikian rupa, mereka tidak mengenal waktu, bagaimana mereka bekerja supaya mendapatkan sesuatu, sesuap nasi bagi anak mereka. Nah, perjuangan-perjuangan ini yang seringkali kita lakukan waktu kita masih ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun hari ini kita berbicara tentang perjuangan menggapai kemuliaan Tuhan. Nah, kalau hari ini kita berjuang hanya dalam tataran jasmani, kita berjuang hanya di dalam tataran-tataran kebutuhan hidup sehari-hari, lalu kemudian sampai putus di situ, ini pemikiran yang perlu dirubah. Karena kehidupan kita ada kelanjutannya setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Dan untuk mencapai kehidupan kekal bersama dengan Tuhan itu harus ada perjuangan. Nah, perjuangannya adalah bagaimana batiniah kita, spirit kita, roh kita itu harus terus kita belajar, terus kita berproses supaya batiniah kita juga semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, perjuangan-perjuangan fisik mungkin setiap kita, orang yang tidak mempercayai Tuhan juga ada perjuangan fisik. Perjuangan jasmani, mereka berjuang, mereka bekerja, mereka justru juga terus menggapai cita-cita mereka secara jasmani, kehidupan secara jasmani. Tapi ketika kita dipanggil hari ini menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hari ini kita harus mengerti bahwa kehidupan kita adalah bagaimana untuk memuliakan Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan kita baca di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-32 sampai 33. Firman Tuhan berkata, "Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Ibrani ini kita melihat bahwa kita harus ingat masa lalu kita sesudah kamu menerima terang. Nah saudara, saya percaya ketika kita sudah menerima terang, kita sudah menerima kebenaran, lalu kemudian hidup kita juga harus konsekuensinya dicerca orang, dicemooh orang dalam pengikutan kita akan Kristus. Nah Bapak Ibu, perjuangan-perjuangan inilah yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Perjuangan-perjuangan inilah yang sebenarnya Tuhan perhatikan. Saudara, beberapa bulan yang lalu saya sudah menyaksikan bagaimana perjuangan saya dan keluarga kami ketika mengikut Tuhan. Tidak gampang. Kami juga mengalami kehidupan yang penuh dengan penderitaan, dan penderitaan itu membawa kemuliaan. Dan kami yakin bahwa penderitaan itu membawa harapan di dalam Yesus Kristus. Bahwa apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, kami tahu bahwa itu untuk semua untuk Tuhan. Nah, kalau hidup kami sebelum mengenal Kristus, kami juga menderita, dalam tanda kutip bahwa kami juga menderita secara jasmani. Kami juga bekerja, saudara, di dalam kemiskinan, di dalam kekurangan,
kami terus berjuang, orang tua kami berjuang untuk menghidupi anak-anaknya dalam keterbatasan-keterbatasan, berjuang. Dan setelah menerima Kristus apa enggak berjuang? Berjuang. Mereka juga berjuang bekerja dengan keras supaya anak-anaknya berhasil, saudara. Lebih dari semuanya itu, ketika kita menerima Yesus Kristus, menerima terang kebenaran firman Tuhan itu, justru kami semakin bekerja keras. Karena kami tahu bahwa ketika kami di dalam Yesus Kristus, penderitaan yang kami terima adalah mendatangkan kemuliaan. Apapun yang kami lakukan dan orang lain mungkin tidak menyenangi apa yang kami sedang lakukan untuk bagaimana kami hidup serupa seperti Yesus, memang harus hidup bertahan, perlu hidup di dalam ketahanan, ketekunan di dalam Kristus. Nah, kalau hari ini perjuangan kita menggapai kemuliaan Tuhan itu hanya berdasarkan perjuangan jasmani, saya pikir ini perlu dirubah. Perjuangan kita hari ini bagaimana menggapai kemuliaan Tuhan. Nah, perjuangan menggapai kemuliaan Tuhan itu harus sekarang ini kita harus mulai. Hidup kita selama masih ada kesempatan di dunia ini, mari kita lakukan, kita gali, kita jaga batiniah kita terus proses hidup kita supaya hidup kita tidak keluar dari relnya Tuhan, tetapi tetap di dalam jalan-jalannya Tuhan. Dan ini harus kita betul-betul pelihara dengan baik. Nah, saudara, saya juga melihat banyak orang yang hari ini berjuang dengan keras bagi keluarganya, anaknya, dan luar biasa. Tapi perjuangan itu hanya sampai batas perjuangan fisik, perjuangan di dunia. Tapi apakah setiap mereka itu tahu bahwa perjuangan yang sesungguhnya adalah bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Karena hidup kita bukan sampai titik hari ini, tapi ada keberlanjutannya, yaitu kehidupan kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan mari perjuangan menggapai kemuliaan Tuhan ini setiap kita harus perjuangkan, supaya ketika kita menutup mata, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaannya yang mulia. Inilah harapan kita. Kiranya cahaya kebenaran firman Tuhan menerangi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada hari ini sampai selama-lamanya. Amin.